Ya, itulah perumpamaan yang sesuai dengan pesugihan. Sebuah fenomena yang sebenarnya tidak begitu rumit untuk dipahami, tetapi akan rumit juga jika sudah banyak pendapat, argumen dari berbagai sumber mengenai pesugihan. Sebab sampai hari ini pesugihan masih sulit diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat kita. Apalagi banyak yang memandang pesugihan sebagai ilmu hitam dan perilaku menyimpang dari agama karena citra negatif tersebut. Di video kali ini, kami meminta pemirsa untuk berpikir secara netral mengenai argumen dan standar moral pemirsa terhadap praktek pesugihan ini. Tapi, sebelum kalian menonton video ini, lupa subscribe, like, share, dan komen untuk mendapatkan video menarik ini dari kami selanjutnya. Pesugihan adalah lelaku yang dilakukan manusia untuk meminta tolong dengan tujuan memperkaya diri dari makhluk gaib. Pesugihan tidak seperti berinvestasi properti atau saham. Pesugihan lebih mirip orang yang meminjam sesuatu pada bank yang ada jatuh temponya. Logika mudahnya seperti proses meminjam di bank. Beda dengan penglaris, pesugihan tidak memerlukan usaha secara nyata. Dalam pesugihan, rezeki yang diharapkan bisa diperoleh tanpa melakukan usaha normal seperti berdagang. Walaupun pada akhirnya pelaku pesugihan biasanya membuka usaha agar menyamarkan di mata masyarakat. Uang yang dimohonkan akan datang secara ajaib, dan persyaratan yang diminta pun berbeda. Inilah garis perbedaan utama antara pesugihan dengan penglaris. Dalam pesugihan, ada aturan yang harus dipenuhi oleh si peminta. Ada proses yang cukup panjang dan sangat tidak mudah pula di sana. Oleh karena itu, istilah orang kaya mendadak atau kaya secara instan sebenarnya tidak tepat disematkan pada pelaku praktek pesugihan. Untuk aturan dari setiap jenis berbeda-beda, tetapi garis besarnya ada satu hal yang sama, yaitu tumbal sebagai ganti dari uang yang sudah diberikan. Tadi sudah disampaikan bahwa jenis pesugihan itu beragam, dan karena beragam maka aturan mainnya pun sangat beragam. Seperti saat itu kita meminjam uang ke bank, dari bank satu ke bank yang lainnya akan berbeda. Begitu pula dengan praktek pesugihan. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah mendatangi lokasi pesugihan. Seperti wajarnya orang yang mau berhutang, Anda harus mendatangi lokasi tempat berhutang. Langkah kedua adalah menyiapkan syarat. Syarat yang dimaksud adalah mempersiapkan segenap perlengkapan dan laku yang diperlukan dalam praktik pesugihan. Ibaratnya, seperti masuk sekolah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa masuk dan menjadi murid. Perlu diluruskan, umumnya juru kunci atau dukun hanya menjabarkan syarat pesugihan, menghantarkan ke lokasi pesugihan, dan membantu menghubungkannya saja. Mereka tidak melakukan praktek atas nama pelaku pesugihan. Mereka juga tidak memungut biaya dari praktek. Fenomena dukun palsu ini juga sangat memprihatinkan. Banyak orang yang sedang terpuruk harus pada akhirnya terjebak dengan dukun-dukun palsu ini. Di lain video, kami akan menjabarkan praktek-praktek dukun palsu ini. Setelah menyiapkan syarat, pelaku akan melakukan tirakat. Tirakat yang dimaksud adalah segala bentuk kegiatan untuk mendapatkan pesugihan. Bisa dengan meditasi atau semedi, bisa juga dengan melafalkan doa tertentu. Tirakat ini dilakukan sendiri di lokasi pesugihan.
Setelah itu, proses yang harus dijalankan adalah transaksi dagang atau harga. Yang dimaksud di sini adalah jual beli gaib berupa sarana untuk media yang dijadikan alat untuk mencapai kesepakatan dengan makhluk gaib. Biasanya berupa hewan, contohnya burung gagak atau jual beli sate gagak. Sebagai pembelinya adalah makhluk gaib yang akan membantu mewujudkan keinginan untuk mendapatkan uang. Selain gagak, hewan yang identik dengan pesugihan adalah ayam cemani dan kambing kendit. Setelah pesugihan terlaksana, maka pelaku harus melakukan syarat terakhir untuk memutus karma pesugihan. Sederhananya, seperti membayar utang agar tidak ditagih. Syarat terakhir ini juga beragam sesuai aturan dari pesugihannya. Ada yang sesederhana melakukan doa dan semedi, ada yang harus membayar mahar. Misalnya, pesugihan dengan medium tuyul. Tuyul juga memiliki jangka waktu tertentu untuk bekerja. Setelah jangka waktu tersebut selesai, maka tuyul akan meminta mahar atau fee dari kerja yang dilakukan. Sebagai contoh, ada tuyul yang memiliki fee 5 juta rupiah. Maka, si pelaku harus memastikan uang yang diperoleh tuyul harus lebih dari 5 juta, supaya tidak rugi. Seringkali, pelaku pesugihan pura-pura lupa pada syarat yang terakhir. Persis seperti kita mangkir bayar cicilan utang di bank, resiko kita akan diburu debt collector. Masalahnya, tidak seperti perjanjian dalam utang dengan bank. Mangkir dari pesugihan benar-benar bisa menimbulkan bencana. Dari yang sudah kami jelaskan di atas, terlihat mudah dan simpel untuk dilakukan. Tapi, tidak serta-merta semua orang bisa melakukan pesugihan, karena masih ada seleksi di alam gaib, apakah memenuhi syarat atau tidak. Untuk syaratnya sendiri tidak pernah bisa dijabarkan, karena menjadi rahasia si pemberi uang gaib itu. Jangan dikira akibat dari perilaku pesugihan itu tidak merembet sampai ke anak cucu, karena permintaan tumbal bisa terus bergulir walaupun si peminta pertama sudah meninggal. Dan ada juga informasi yang kami ketahui bahwa pesugihan hanya mengambil rezeki 7 turunan. Untuk 7 turunan itu, hidupnya akan sangat memprihatinkan. Dan perjanjian pesugihan ini tidak akan bisa dibatalkan. Sebaik-baiknya rezeki adalah rezeki yang datangnya dari Tuhan dan hasil jerih payah kita sendiri. Untuk apa bergelimang harta tetapi hidupnya menderita, dan harus ada nyawa yang menjadi korban. Lebih baik hidup apa adanya, cukup. Jangan selalu mendongakkan kepala ke atas, tapi sering-seringlah untuk kita menunduk ke bawah agar kita bersyukur, karena banyak yang lebih menderita dibanding penderitaan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian bisa mendapat informasi lebih banyak dari channel kami.